So guys, first di sini tuh banyak arca-arca Buddha ya teman-teman, dan di sini tuh juga banyak para biksu yang lagi pada berkunjung. Impossible to find. You found me when I was broken, put me back together, gave me life. Next ya guys, di sini tuh ada arca Siwa Mahadewa. Siapa sih Siwa Mahadewa itu? Jadi Siwa Mahadewa itu adalah julukan untuk Dewa Siwa dalam Hinduisme, yang berarti Dewa Agung, menekankan keagungan dan kekuasaannya sebagai pelembur, pencipta, dan pemeliharaan alam semesta, serta dewa tertinggi dalam aliran Sewaisme. Oke guys, next aku masuk ke suatu ruangan. Aku nggak tahu nih sebenarnya ruangan apa. Terus pas aku masuk ternyata itu di dalamnya ada apa ya? Oh my god, di sini tuh estetik banget. Ternyata itu dalamnya tuh isinya ada lukisan dan karya-karya abstrak. Di sini tuh bukan spot culture tapi melainkan hasil karya. Nah guys, setelah dari ruangan itu aku pergi ke tempat selanjutnya. Tetapi aku malah salfok nih. Sambil jalan malah banyak sekali ya arca-arca Buddha yang ada di sini. Tapi aku nggak tahu namanya siapa aja karena sembari jalan aku nggak ngeliat siapa aja namanya. Nah di sini tuh ada prasasti Telaga Batu ya teman-teman. And ya guys, in this part there are lots of lukisan wajah suku bangsa Indonesia karya RM Brigadi. Di sini tuh terdapat 78 wajah ya, dan dibuat pada tahun 1935 dengan judul Last People Days in the Netherlands. Terus siapa sih RM Brigadi itu? Adalah seorang mostreo dan koreografer. Ia dikenal karena kontribusinya dalam mendokumentasikan karya dan warisan Nusantara. Nah ini penjelasannya. Dan in the middle there is a large map of Indonesia. After that I walk to siapa ya ini? Nah ini tuh arca Bhairawa ya teman-teman. Penjelasannya, dia itu seorang dewa juga. Kira-kira kemana lagi dia ini? Seruntuh aja. Nah ini dia ketiga arca yang sangat amat berpengaruh dalam agama Buddha. Jadi ini tuh ada namanya Durga Mahisa Surawa Mardani. Terus ini ada Nandi Suara. Suaranya juga dewa, pokoknya tiga-tiganya dewa ini. Dan last ini tuh ada arca yang namanya Ganesha ya, Bumi Ganesha ya IPB. Kok mirip peluk? Mirip Radira. Apa namanya? Topeng Batak. Topeng monyet. Tuh 2, 3. Sorry guys. Terus di sini tuh ada topeng hudok yang berasal dari Dayak. Terus selanjutnya di sini ada topeng gedebog dari Bali. Dia cewek cowok sepasang. Terus next di sini tuh ada namanya topeng Sidakarya dari Bali juga. Ih, kalau ini tuh serem banget ya. Terus di sini tuh ada topeng barong dari Bali juga. Nah, ini kan putihnya nih warnanya. Nah, ini tuh barong tapi versi hitamnya dan beda bentuk juga, tapi sama-sama barong dan dari Bali juga.
Nah, di sini tuh terdapat budaya Jepang ya teman-teman. Mungkin kalian yang suka di Jepangan atau ibu-ibu ya kesini tuh pasti suka banget. Terus di situ juga ada kimono besar karena adanya pameran temporer yang berkolaborasi dengan Jepang untuk mempererat hubungan diplomatik dan budaya. Terus di sini tuh juga ada foto-foto cara menenun kain dan batik. Terus di sini tuh juga ada songket besar hasil karyanya, bagus sekali ya. Terus di depannya ini ada hasil karyanya juga, yaitu batik yang bercorak hewan, bunga, dan burung. Next ya guys, di sini tuh menurut aku part paling best ya, karena di sini tuh banyak peninggalan benda-benda bersejarah. Seperti di sini tuh ada rempah-rempah, kunyit, dan sebagainya yang diperebutkan oleh Belanda zaman dulu, yaitu tuh we move a little ya teman-teman. Jadi itu di sini banyak banget benda-benda prasasti seperti prasasti wadah Balawi, terus benda warna, dan ada wadah vintage lainnya. Di situ juga ada wadah tapi dari tanduk hewan. Dan di sini tuh kan terdapat patung kepala yang artinya tuh zaman dulu tabib yang dimaksud untuk rumah pengobatan. Dan kalau yang ini tuh namanya set packingan, kacip, dan ratus. Jadi alat ini tuh sama-sama untuk memotong, makan sirih, dan untuk keperawatan kewanitaan pada zaman dulu. Dulu tuh pakai uap rempah-rempah ya teman-teman kalau mau perawatan atau skincarean. Jadi tradisional banget lah alatnya. Kalau di sebelah sini tuh ada koleksi barang-barang antik pada zaman dahulu ya teman-teman. Ada piring, mangkok, dan cangkir kopi. Oke guys, ini tuh last spot yang aku datangin pada Museum Nasional atau Museum Gajah ini. Jadi tuh di sini di tengah-tengahnya ada alat musik tradisional Indonesia yang bagian dari gamelan. Dan di sini tuh tempatnya luas banget ya, bagus untuk foto-foto. To love you only halfway. I wanna hold your hand in front of my friends. Say what I'm feeling and not have to pretend that I don't care. No, I don't care. I wanna brag. Oke guys, the next place is the Inscription Museum. Inscription Museum itu apa ya? Let's explore with me. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di Museum Prasasti. Yes. Museum ini banyak kuburan para pahlawan atau enggak para apa sih namanya Belanda yang gugur terus dikuburinnya mungkin di sini. Ya, mungkin di sini Iya. Soalnya Tidak meren. banyak nama-nama yang kayak mirip-mirip Iya. patung Belanda. Terus juga di sini banyak patung-patung kayak Bunda Maria. Betul. Terus pokoknya yang berbau yang orang nonis lah. Ada katedral ya. Ya, assalamualaikum. Oke guys, aku bakalan ceritain sejarah singkat tentang museum ini dulu ya. Jadi, Museum Prasasti Jakarta adalah salah satu museum yang punya cerita panjang tentang kehidupan masa kolonial di Batavia. Tempat ini awalnya bukan museum, tapi merupakan pemakaman kebun jahe Kober yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1795. Pada masa itu, pemakaman ini dianggap sebagai area pemakaman paling modern di Batavia karena tata letaknya lebih rapi dan dibagi berdasarkan status sosial orang-orang yang dimakamkan.
Jadi setelah Indonesia merdeka, pemakaman ini perlahan mulai tidak digunakan lagi. Pada tahun 1977, pemerintah mengubah kawasan ini menjadi museum agar seluruh peninggalan sejarah di dalamnya bisa dilestarikan dan diperlihatkan ke masyarakat. Dari sinilah namanya Museum Prasasti Jakarta mulai dikenal. Saat masuk ke area museum ini, vibe-nya langsung kerasa tenang dan penuh nilai sejarah ya teman-teman. Isi di dalamnya kebanyakan berupa batu nisan, makam kuno, dan prasasti dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Bentuk nisannya juga beragam ya, mulai dari gaya Eropa klasik, Tionghoa, sampai gaya Nusantara yang sederhana. Banyak juga nisan yang punya ukiran rumit dan simbol-simbol tertentu yang menunjukkan status atau kepercayaan seseorang di masa itu. Sekarang aku lagi jalan ke arah monumen tinggi berwarna hijau yang jadi salah satu spot paling mencolok di sini. Monumen ini tuh bentuknya mirip menara gotik yang ada di Eropa ya kan, dengan bagian atas yang runcing dan penuh detail ukiran. Ini tuh sebenarnya penanda makam dari seorang pendeta Jerman pada masa kolonial. Walaupun jasadnya udah dipindahin, monumennya tetap dipertahankan sebagai artefak sejarah. Jadi yang di sini tuh tersisa penandanya aja ya, bukan makam yang aktif. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and brilliant now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will. Dan di pintu masuk atau pintu keluar pada Museum Prasasti ini tuh terdapat kereta jenazah yang digunakan pada masa kolonial untuk mengantar jenazah ke pemakaman. I've seen the